maka kami sampaikan kepada penyidik Polresta Pekanbaru untuk menerapkan pasal sesuai dengan peran yang sudah kami sampaikan, yaitu pasal 459, yaitu setiap orang yang berencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain dikenakan tindak pidana pembunuhan berencana. Ancamannya berapa? Ancamannya 20 tahun atau hukuman mati. Kira-kira demikian rekan-rekan. Saya kembali ke Kabid Humas, silakan. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana disampaikan Pak Dirkrim tadi dan juga Pak Kapolresta dengan Pak Kanit dan juga Kasat Reskrim, secara teknis ini kami betul-betul menjalankan apa yang menjadi aturan di mana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang hukum pidana, kemudian juga aturan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 2025. Dengan itu kami tidak bisa menghadirkan terhadap tersangka, dan tersangka sekarang sedang dilakukan pendalaman. Perlu kami jelaskan sekali lagi, sebagaimana tadi awal mulanya adalah kembali lagi adalah ingin melakukan perampokan, tetapi di perjalanan juga berubah pikiran, kemudian yaitu tadi AF tadi yang mengetahui situasi berada di dalam TKP. Kemudian antara AF dan SL ini adalah baru dikenalnya sekitar tahun 2025, sekitar bulan November. Jadi dari 4 orang ini, 2 orang wanita dan 2 orang pria. Dari 2 orang wanita ini yang tadi tersangka atas nama AF ya. Yang satu lagi atas nama L. Kemudian yang pelaku utama atau eksekutor tadi atas nama SL. Kemudian satu lagi atas nama E. Jadi mereka antara AFT dan L ini adalah berteman baik dari mulai sejak di SMP di wilayah Sumatera Utara. Sehingga diajak untuk menemani ke Pekanbaru dari Takemon Aceh dengan menyewa kendaraan yang digunakan oleh pelaku yang 4 orang tersebut. Dan kendaraan itu dijadikan barang bukti. Nah, sesampainya di Pekanbaru tentu berubah pikiran ya di antara mereka. Dan perlu saya sampaikan juga, niat itu berubah dari ingin merampok akhirnya menjadi melakukan pembunuhan. Jadi sudah direncanakan, sudah 4 kali melakukan suatu perencanaan untuk mensurvei lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dan pada saat itu juga tentunya rasa curiga daripada korban tidak ada sama sekali, karena selama ini hubungan cukup baik. Walaupun ya perlu saya jelaskan, pernikahan antara ya anak yang pertama dari korban dengan tersangka ini berlangsung di tahun 2022. Namun di tahun 2023 tidak sampai 1 tahun itu tersangka keluar dari rumah tersebut, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Dirkrim ya, karena adanya rasa sakit hati, dan juga dijelaskan juga Pak Kapolres maupun Kasat Reskrim, karena ada suatu tekanan secara verbal. Jadi tekanan secara verbal itu yang membuat dia jadi sakit hati. Jadi itulah awal mulanya kesakit hatinya, karena ada perkataan secara verbal yang dirasakan jadi sakit. Kemudian juga dari segi ekonomi itu tidak tercukupi juga dari keluarga itu, dan juga masih ketergantungan dengan keluarga besar korban ini. Jadi yang perlu saya sampaikan, setelah berkenalan dengan SL tadi, eksekutor, jadi memang sudah fungsinya satu-satu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Setelah berkenalan, itu ingin menghabisi seluruh harta yang ada di sana, ataupun juga barang milik korban, ya. Bahkan tadinya ingin merampok, tapi ingin dihabisi dengan pertimbangan akan dia kuras habis, ya, termasuk kendaraan dan sebagainya. Jadi hal ini yang merubah, dan hasil pemeriksaan daripada keempat tersangka tersebut, baik itu adalah AFT maupun dari SL, termasuk E dan L, itu adalah jadi positif menggunakan amfetamin atau ekstasi. Jadi di sini ada suatu pengaruh daripada stimulan dan halusinogen, sehingga pelaku dapat berani melakukan aksinya secara keji. Inilah yang perlu rekan-rekan ketahui. Jadi sekali lagi
ini ada pengaruh daripada obat-obatan terlarang sehingga pelaku dapat melakukan aksinya secara keji dan melakukan pemukulan dengan menggunakan barang bukti berupa kayu, ya, sebalok kayu itu yang kayu brodi yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan pemukulan itu tidaklah cukup sekali mengarah ke kepala dan juga mengarah kepada dada. Diperhitungkan lebih dari 1 kali, hampir mendekati 5 kali, sampai korban betul-betul meninggal dunia dan dibawa ke kamar mandi. Dan itu ditemukan pertama kali oleh suami korban atas nama Bapak Salmon Meha, dan secara berjenjang dilaporkan, dan laporan itu disampaikan kepada keluarga dan juga dilaporkan kepada kami dari pihak kepolisian, dan kami menerima laporan dari call center 110. Dan semenjak itu koordinasi kita lakukan backup, baik itu dari Polresta dan juga dari Polda Riau. Itu yang bisa kami sampaikan. Sementara keempat pelaku hasil pendalaman tadi malam kita lakukan pemeriksaan sudah mengakui perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana tadi pasal yang dipersangkakan, ya, dari pasal-pasal yang dipersangkakan di dalam KUHP tersebut, dengan ancaman dari mulai penjara lebih dari 9 tahun bahkan sampai hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian?